Saya akan melanjutkan dari materi ke-14 dan sekarang materi 15, yaitu konseptologi dan keterbaruan hukum Islam Hazarin. Yang pertama, Profil singkat Hazarin. Beliau lahir di Aceh pada tanggal 28 November tahun 1906 dan wafat di Jakarta tahun 1975. Beliau adalah seorang sarjana hukum cendekiawan Muslim yang memiliki peran sangat penting dalam khususnya hukum adat. Beliau juga memegang berbagai jabatan strategis yang menunjukkan kapasitas kepemimpinannya. Yang kedua, selanjutnya konseptologi Hazarin, monoteisme absolut. Menurutnya, Islam adalah yang tegas dalam menjelaskan keesaan Allah. Konsep ini memiliki implikasi besar karena menolak segala bentuk kepercayaan kepada siapapun selain Allah. Dan satu-satunya sumber yang sah adalah Al-Quran. Selanjutnya yaitu konseptologi Hazarin, anti-dualisme. Hazarin sangat menekankan anti-dualisme ini, berarti menolak pemisahan atau bahkan pertentangan antara hukum Islam dan hukum adat. Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran adalah hukum yang paling tinggi dan adat harus sejalan dengannya. Hazarin sangat menekankan anti-dualisme ini, berarti menolak pemisahan atau bahkan pertentangan antara hukum Islam dan adat. Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran adalah hukum yang paling tinggi dan adat harus sejalan dengannya. Ia juga mengkritik interpretasi fikih klasik yang menurutnya perlu dikaji ulang dan dikembalikan kepada sumber Al-Quran dan Sunnah. Pemikirannya ini bertujuan untuk memastikan Islam dapat ditetapkan secara universal dan relevan di segala zaman dan tempat. Keterbaruan hukum Islam Hazarin, tafsir tekstualis dan rasional. Salah satu poin utamanya adalah penekannya pada penafsiran Al-Quran dan hadis. Ia juga tidak ingin kita terpaku pada mazhab fikih semata, melainkan kembali kepada sumber primer. Hazarin juga menetapkan penolakan rasional dalam memahami hukum Islam, dan beliau juga menolak secara tegas taklid buta, yaitu mengikuti tanpa berpikir. Dan yang terakhir, keterbaruan hukum Islam Hazarin, relevansi dengan konteks Indonesia. Keterbaruan pemikiran Hazarin sangat relevan dengan konteks Indonesia. Salah satu paling nyata adalah kontribusi hukum waris, di mana mengemukakan konsep ahli waris pengganti yang lebih mengakomodasi keadilan dan realitas masyarakat kita. Ia juga mensinkronkan hukum Islam dan hukum adat, mencari kesesuaian tanpa mengorbankan prinsip syariat. Pemikiran revolusinya menjadi fondasi penting bagi pembentukan UUD di Indonesia dan kompilasi hukum Islam. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.